sekian suku kata, sekian kalimat dalam satu teks. Cuman yang terjadi, siswa kelas 5 itu ada yang belum lancar dalam membaca nyaring. Apa kira-kira penyebab siswa yang kurang lancar membaca nyaring? Baik, untuk itu kemungkinan siswa di dalam kelompok di rumahnya itu mungkin tidak ada yang maksudnya minat mereka untuk belajar membaca itu juga kurang. Itu atau selain metodenya di sekolah yang diberikan oleh guru juga kurang membuat minat mereka itu untuk membaca. Itu mungkin. Pertanyaan kedua, Ibu, seharusnya siswa kelas 3 itu kan sudah lancar membaca. Dalam satu teks bacaan itu harusnya per menit dia sudah kalimat membaca satu kalimat itu lancar biasanya. Dan intonasinya itu harus sudah tepat biasanya kalau membaca, karena sudah bisa membedakan tanda baca, titik, koma, kapan harus berhenti, kapan harus diam. Tapi yang terjadi masalah di kelas sering itu siswa yang kelas tinggi itu kelas 4, 5, 6 itu sering dia itu tidak memperhatikan tanda baca, intonasi, bahkan ada yang masih tersendat-sendat dalam membaca. Menurut Ibu, apa penyebab dari siswa yang kurang lancar dalam membaca nyaring? Karena aspek-aspek itu kan termasuk dalam penting baca. Kalau menurut saya ini pertama bukan sih kita menyalahkan COVID ya. Nah itu yang menyebabkan pertama karena kurangnya siswa itu mau dia memotivasi untuk belajar mandiri. Kedua di sekolah itu guru itu artinya itulah tadi seperti yang saya bilang, jadi guru itu kurang dia melihat karakteristik dan kebutuhan belajar siswa dari awal, karena guru itu menganggap semua siswa itu sama, padahal siswa itu kan berbeda ya, ada yang tingkat daya tangkapnya itu cepat, sedang, rendah gitu. Nah disinilah kita dituntut jadi guru itu pertama harus melihat karakteristik siswa, kedua kebutuhan siswa kita, ketiga sehingga kita itu bisa membuat model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap siswa itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada mungkin sudah kenal itu pembelajaran berdiferensiasi ya, di situ ya kita akhirnya bisa anak ini seperti ini. Nah yang ketiga mungkin kurangnya orang tua dalam membimbing anaknya. Kita di sekolah kan tidak 100% bisa mendidik anaknya kan seperti itu, anak-anaknya siswa kita. Nah disitulah kurangnya orang tua dalam mendampingi siswa anaknya yang siswa kita. Nah disitu dibutuhkanlah kerjasama antara ibu dan orang tua. Itu juga yang harus kita lakukan di sekolah. Menurut saya itu ya dia. Nah yang terakhir mungkin kita harus meningkatkan literasi di sekolah. Pertanyaan kedua Mo ya. Siswa kelas tinggi seharusnya kan sudah lancar membaca nih Mo, karena Dian kan ngajarnya kelas 5. Seharusnya tuh sudah lancar membaca, sudah bisa membaca nyaring, udah tahu intonasi, sudah tahu juga tanda baca. Jadi harusnya membaca lancarnya udah lancar. Cuman masalahnya sekarang ternyata ada nih di kelas 5 yang siswanya itu belum lancar membaca. Jadi dalam satu paragraf itu dia itu masih tersendat-sendat bacanya, tidak memperhatikan tanda baca. Terus yang ketiga intonasi, seharusnya berhenti, nggak mau berhenti. Seharusnya kalau sudah mau tanda tanya dia nadanya turun, dia malah seperti tidak turun, naik terus nadanya gitu. Jadi tidak memperhatikan intonasi. Menurut Ibu apa ini faktor penyebab dari siswa yang kurang lancar dalam membaca nyaring tersebut? Oke, pengalaman ya Kak ya, pengalaman dan terkait dengan teori. Oke, konstruktivisme seorang siswa itu kan dari bawaannya ya. Ada yang namanya bawaan memang dari gen orang tuanya yang
punya bermasalah dengan ada latar belakang, mohon maaf, latar belakang mental ya. Kemudian ada yang memang punya bawaan broken home, ada masalah dengan orang tuanya, dan yang ketiga minimnya guru atau kompetensi guru dalam kelas awal itu kurang. Itu menurut pengalaman ya. Yang pertama dari orang tua ya, perlunya guru juga mengetahui latar belakang si anak. Di sana kita tahu, oh kenapa anak itu bisa seperti ini. Apakah hanya karena dia broken home saja, atau ada keterbelakangan mental, atau kompetensi dari guru yang mengajarkan dia untuk membaca kelas awal itu bermasalah. Itu kita perlu kita lihat. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah menyalahkan kelas 1? Tidak. Kita sebagai guru di kelas 5 harus berani tanggap. Tanggapnya di mana? Kita berani meluangkan waktu ya setelah pembelajaran selesai, ataupun berkonsultasi dengan kepala sekolah, dengan teman-teman, atau mengajak orang tua siswa itu untuk mengetahui apa kesusahan mereka, kenapa mereka tidak mau membantu siswa atau membantu anaknya untuk belajar, atau kita berikan arahan, ayo ibu leskan saja, coba yang lebih murah atau sebagainya. Kita perlu memberikan arahan seperti itu. Tetapi kalau memang gurunya yang punya inovasi, apalagi nanti ya untuk calon guru penggeraknya, kita harus berani ikhlas 15 menit waktu kita untuk memberikan satu orang siswa ini pembelajaran lebih. Atau sekarang ini ada yang namanya P5, kita bisa menggunakan P5 itu sebagai kondisi gurunya itu bertemu dengan siswa yang bermasalah itu untuk melaksanakan pembelajaran remedial atau sesuatu permasalahan kasus yang dialami. Seperti itu, Dek. Oke, berarti dapat disimpulkan siswa itu, penyebab siswa kurang lancar membaca nyaring itu bisa dari biologisnya sendiri, Bu ya. Terus yang kedua dari sisi keluarga, apakah dia diperhatikan atau tidak. Yang ketiga bisa dari gurunya. Apakah cara metode mengajarnya untuk agar lancar siswanya membaca nyaring dari sejak awal gitu ya, Bu ya. Oke.